Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket buku. Yang pertama, ini kita siapkan bukunya ya. Kemudian agar bukunya itu tidak rusak, di bagian belakang ini saya lapisi kardus. Kemudian saya rekatkan dengan menggunakan selotip bening seperti ini. Nah, kalau udah, nanti bisa kita beri lidi ya, dan untuk lidinya agar lebih kokoh itu lidinya saya double, dan untuk ukuran styrofoamnya itu 5 kali untuk lebarnya ya atau ketebalannya itu 5 cm, untuk panjangnya 10 cm, dan nanti kalau udah dibalut dengan menggunakan kardus biasanya akan bertambah setengah sampai 1 cm ya teman-teman ya, tergantung ketebalan dari kardus teman-teman. Yang jelas untuk ketinggian dari handle buketnya itu ukuran 23 cm ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita tancapkan aja pada foam handle buketnya. Nah, agar lebih kokoh, ini bisa kita beri lem lilin ya. Kemudian agar lebih manis, ini mau saya beri hiasan bunga artifisial. Untuk link pembelian bunganya teman-teman bisa cek di bawah video ya teman-teman ya. Jadi saat teman-teman melihat tutorial ini, di bawah judul itu biasanya ada link pembeliannya. Nah teman-teman klik aja, di situ sudah saya sediakan untuk link pembelian dari bunga-bunga ini. Kemudian kalau semisal untuk tangkainya misal kurang panjang, ini bisa kita sambung ya dengan menggunakan lidi. Oke, lanjut kita akan wrapping buketnya. Di sini nanti saya hanya menggunakan 3 lembar selofan ya. Jadi 2,5 lembar itu selofan polosnya dan setengah lembar lagi selofan bening. Jadi totalnya hanya 3 lembar ya. Kemudian ini untuk layer yang pertama. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya. Di situ sudah saya sediakan. Ada nomor 1, itu berarti potongan selofan yang kita gunakan untuk layer yang pertama. Dan untuk layer yang pertama ini saya lipat dengan lipatan L seperti ini saja. Kemudian untuk bagian bawahnya tadi kan sudah kita sesuaikan ya dengan ukuran handle kita. Jadi tinggal kita rekatin aja. Usahakan untuk perekatannya itu kokoh ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita balik seperti ini. Lanjut untuk layer yang kedua, saya gunakan setengah bagian selofan yang kita gunakan tadi ya. Saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian ini saya ambil 2 potong, dan ini bisa kita lipat dengan lipatan letter L dengan bagian bawah menyerong ya teman-teman. Kemudian tinggal kita rekatin aja. Untuk posisi bagian bawah itu sejajar ya dengan layer yang pertama. Jadi jangan dibawa maju terlebih dahulu ya. Kemudian untuk bagian belakang juga kita rekatin juga dengan menggunakan selotip. Lanjut untuk layer yang ketiga. Nah, di sini saya gunakan setengah lembar selofan bening. Ini saya potong menjadi 3 bagian. Saya ambil 2 potong bagian pinggir ya atau tepi, dan ini saya lipat dengan lipatan double dengan posisi bagian bawah itu menyerong ya teman-teman ya. Tapi maaf, ternyata tidak terlihat juga untuk cara lipatnya. Tapi nanti akan kita ulangi ya cara lipatnya di layer selanjutnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian ini bisa kita cubit sedikit ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa mengkerutkan atau meremas selofan itu langsung bisa ya. Tapi kalau misal teman-teman belum terbiasa, itu teman-teman bisa cubit terlebih dahulu, kemudian dikunci dengan selotip, lalu baru direkatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan ya. Kita rekatin aja, dan pastikan untuk ketinggian dari layer kanan dan layer kiri itu seimbang ya, agar nanti buket kita terlihat lebih rapi, cantik, dan simetris ya. Ini udah. Kemudian untuk layer yang keempat, ini saya ambil selofan kedua, selofan polos yang kedua ya. Ini saya potong menjadi 3 bagian juga. Kemudian ini kita sesuaikan aja ya dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya. Jadi daripada nanti sisa selofannya itu menumpuk di bagian bawah, jadi ini saya potong aja. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan double juga ya. Nah ini sama ya dengan layer yang kedua tadi. Jadi maksud saya layer yang ketiga ya.
Jadi kita lipat dengan lipatan double seperti ini dengan posisi bagian bawah menyerong. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Lalu ini kita kunci aja. Kita kunci dulu ya agar tidak terlepas untuk lipatannya. Setelah itu jangan lupa untuk dicubit-cubit sedikit ya teman-teman ya. Kita kunci dengan selotip baru kita rekatkan. Dan untuk posisi bagian bawah saat merekatkan ini itu lebih maju daripada layer yang ketiga ya teman. Jadi sedikit lebih maju. Jadi ini saya posisikan di bagian ini teman-teman. Sebentar. Nah, sudah di bagian tengah seperti ini ya, bagian samping tapi tepat di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk sisanya tinggal kita bawa ke belakang aja dan kita selotip. Kita rekatkan untuk layer sebelah kanan, caranya juga sama. Nah, sampai layer yang keempat ini, kalau semisal ada teman-teman yang kesulitan, teman-teman bisa komen ya, kira-kira bagian mana yang menurut teman-teman itu sulit. Dan nanti insya Allah akan saya buatkan tutorial yang mungkin lebih bisa dipahami oleh teman-teman ya. Nah, kalau udah, sebelum lanjut ke layer yang sebelumnya, jangan lupa untuk bagian depan itu kita beri kertas tisu terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena kertas tisu ini bermanfaat banget untuk membuat buket kita itu menjadi lebih cantik dan lebih bervolume ya. Lanjut untuk layer yang kelima, ini saya gunakan 1/6 bagian dari selofan pertama dan selofan kedua ya, yang ini jadi untuk sisa dari layer keempat dan layer yang kedua ya. Dan ini kembali tadi saya potong ya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan, dan sisa potongan kecilnya tadi itu bisa kita gunakan untuk menutup handle bagian bawah ya teman-teman ya. Dan untuk merekatkannya pun ini juga kita cubit ya teman-teman. Kemudian untuk posisi perakatannya itu sudah berada di depan ya, tapi jangan langsung full ke depan ya teman-teman ya. Kita ambil bagian sedikit ke tepi. Kemudian untuk cara penempelan untuk layer yang sebelah kanan itu juga sama ya teman-teman ya. Jadi kita cubit-cubit dulu, kemudian baru kita rekatkan seperti ini. Dan untuk sisa kertasnya ini bisa kita bawa ke belakang seperti ini ya. Lanjut untuk layer yang ke-6, disitu ada pola potong yang angkanya angka 6 ya. Nah itu kita gunakan untuk layer yang ke-6 ini. Kita sesuaikan aja ya teman-teman ya untuk ketinggiannya. Yang jelas untuk ketinggian dari layer yang ke-6 ini harus lebih pendek dari layer yang ke-5 ya. Kemudian ini saya potong jadi 2 dan saya lipat dengan lipatan letter S seperti ini. Di sini saya coba dulu. Nah, udah. Kemudian untuk satu potongan yang ini kita sesuaikan ya untuk besar lipatannya. Kita samakan. Dan untuk cara perekatannya pun itu juga kita cubit dulu, baru kita rekatkan seperti ini. Untuk posisinya sedikit lebih ke tengah ya daripada layer yang ke-5 tadi. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Nah, kalau udah ini tinggal kita kunci aja dengan selotip. Lanjut untuk layer yang ke-7, ini juga sama ya teman-teman ya. Tinggal kita buat ukuran itu lebih pendek daripada layer yang ke-6. Untuk cara lipatnya sama, yaitu dengan menggunakan lipatan S ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, lipatan S. Kenapa disebut lipatan S ya? Karena lipatannya mirip dengan huruf S ya teman-teman. Kemudian ini kita cubit-cubit dulu, baru kita rekatkan. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe dan klik loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket buku ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
Dan kalau misal teman-teman ada request buket ya, teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar, teman-teman mau dibuatin tutorial buket apa ya. Insya Allah saya usahakan untuk membuatkan tutorialnya. Kemudian ini untuk layer yang terakhir ya, yaitu layer yang ke-8. Ini saya lipat aja dengan menggunakan lipatan L seperti ini. Dengan posisi bagian bawah itu rata ya teman-teman ya, jadi tidak menyerong seperti di layer yang pertama dan kedua tadi. Kalau layer yang pertama dan kedua tadi lipatan L nya itu menyerong ya, tapi kalau ini untuk yang layer yang terakhir ini, yaitu layer yang ke-8 ini, lipatan L nya itu bagian bawahnya tuh rata ya. Kemudian sebelum lanjut ke bagian handle nya, ini saya tutup dulu ya untuk bagian bawah handle buketnya dengan menggunakan sisa potongan dari layer yang kelima tadi. Tadi kan ada potongan sedikit ya, nah daripada mubazir itu bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Dan ini untuk penutup handle-nya ini saya gunakan sisa potongan dari layer yang pertama ya. Jadi sisa potongan dari layer yang pertama itu saya kasih tulisan handle, itu berarti yang kita gunakan untuk bagian handle ini ya teman-teman ya. Langsung kita balutkan aja dan kita bawa ke belakang. Kemudian ini kita tutup juga ya untuk bagian belakangnya. Lanjut, ini saya ambil setengah lembar bagian lagi ya, setengah lembar selofan polos ya. Ini kita gunakan untuk membuat rok handle buketnya ya teman-teman ya. Jadi biar untuk handle buketnya itu juga terlihat lebih cantik ya. Dan ini saya lipat dengan lipatan letter A seperti ini ya. Jadi bagian tepi itu tinggal kita bawa ke tengah aja seperti ini. Lalu untuk perekatannya itu sedikit menyerong ya, agar bagian bawah itu lebih mekar ya. Kemudian untuk sisa potongan dari selofan bening, ini kita potong jadi dua bagian sama besar, dan ini kita gunakan untuk hiasan atau kita gunakan untuk rok handle-nya juga. Cara lipatnya sama seperti rok sebelumnya, cuma untuk pemerekatannya itu sedikit lebih ke tepi ya teman-teman ya. Kemudian ini saya potong lagi. Jadi ini sisa potongannya udah nggak terpakai ya, tinggal yang ini kita gunakan untuk rok handle yang terakhir. Dan untuk cara lipatnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita lipat dengan model seperti ini. Ini biasa disebut kayak lipatan kriwil gitu ya teman-teman ya. Kemudian cara pasangnya seperti ini. Nah, untuk bagian tepi yang kita sisakan lebih banyak ini kita bawa ke tengah dan kita rekatin dan kita tarik ke bagian samping seperti ini. Nah, ini kita coba untuk coba lagi ya, praktekkan lagi ya. Jadi kita lipat seperti ini. Kita rapikan dulu. Kemudian bisa kita kunci dulu ya dengan menggunakan selotip agar tidak terlepas untuk lipatannya. Baru kita rekatkan ya. Kita rekatkan. Lalu untuk sisa kertasnya ini kita bawa ke depan, lalu bisa kita kunci dengan selotip seperti ini. Nah, ini hasilnya udah mekar ya. Kemudian untuk step yang terakhir ini kita buat simpul pita. Nah, saya untuk simpul pita itu biasanya saya membuatnya tuh dengan cara seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya ini tinggal kita kerut-kerutkan dan kita kunci ya dengan menggunakan kawat. Tapi kalau misal teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa memanfaatkan pita juga ya untuk mengikatnya. Kemudian ini kita potong dulu. Lanjut untuk bagian pinggang handle buketnya, ini bisa kita ikat ya dengan menggunakan pita yang sama. Ini untuk ukuran pitanya ini saya menggunakan ukuran 2 cm ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk bagian tepi handle-nya itu kita kasih lem sedikit ya, agar nanti untuk pitanya itu lebih kokoh ya. Kemudian untuk bagian ini bisa kita beri lem sedikit ya teman-teman ya. Kita beri lem lagi untuk merekatkan simbol pita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, udah jadi deh, tinggal kita rapikan aja untuk bagian pitanya.
Kita potong ya untuk bagian bawah. Nah, udah jadi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.